warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi selamat siang wabarakatuh. untuk pemirsa sahabat Uki dimanapun Anda berada. Ya, hari ini kebetulan alhamdulillah ya bisa bertemu kembali, dan hari ini merupakan hari spesial. Kenapa? Karena podcast Uki ini alhamdulillah ya narasumber yang paling penting, yang paling susah untuk diundang yaitu beliau Bapak Pengurus Pondok Pesantren Ummul Qura. Bisa diperkenalkan? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahfud Siddiq. Biasa teman-teman, keluarga, anak-anak, santri manggil Abah. Pada prinsipnya terserah aja sih mau panggilan apa saja, bagi saya tidak begitu penting. Namun supaya ada kedekatan emosional, paling tidak harus ada panggilan-panggilan yang membuat merasa dekat. Ya. Oh, gitu ya. Jadi ada panggilan tertentu lah ya. Bukan kemauan saya, Bukan kemauan saya. kemauan mereka, Kemauan mungkin mereka. supaya ada ikatan batin gitu. Jadi semua anak-anak pun memanggil Abah. Oh iya, Bah. Untuk selanjutnya saya ingin menanyakan sejarah Ummul Qura itu gimana, Bah? Pondok pesantrennya lah. Sejarah Ummul Qura itu bermula dari saya mencoba untuk mengamalkan nasihat-nasihat guru ditambah dengan pengalaman-pengalaman dengan cara membaca buku, ikut pelatihan, ikut training-training motivasi, terus pengalaman di dalam saya melanglang buana kemana-mana, akhirnya memberanikan diri untuk action. Jadi yang pertama bermula dari berpikir besar, berpikir positif. Nah, kenapa Ummul Qura hari ini sudah terwujud? Ini tidak jauh dari apa yang saya inginkan, apa yang saya cita-citakan, apa yang saya pikirkan sebelum Ummul Qura ada. Bahkan sebelum saya ada di Batam, Ummul Qura sudah ada di dalam pikiran saya. Oh. Alhamdulillah. Jadi saya bukan lahir dari keluarga besar, bukan dari keluarga yang terpandang, bukan dari keturunan ningrat atau darah biru atau apa gitu. Darah merah. Ya, tetapi saya kepingin mengikuti langkah-langkah beliau-beliau. Ya. Dengan konsep gini, paling tidak dalam konsep hidup itu ada yang pertama adalah pekerja keras, yang kedua profesional, yang ketiga investor. Ini bisa diterapkan dalam semua profesi. Misalkan dalam dunia kerja, pertama menjadi pekerja keras, misalkan tukang cangkul. Nyangkul ini kan mengandalkan fisik, mengandalkan otot. Betul. Menjadi pekerja keras, nyangkul sana, nyangkul sini, kemudian dibatasi sampai kapan jadi tukang cangkul. Nah, nanti tahapan berikutnya menjadi orang yang tukang menyediakan bibit misalkan, jadi profesional, atau menjadi trainer, ya, ngumpulin masyarakat, teman-teman, tetangga, kemudian kita berbagi ilmu. Jadi bukan fisik lagi yang kita jual, tetapi gagasan, ide, ilmu, teori, sehingga menciptakan, memancarkan manfaat yang lebih besar lagi. Dan setelah tahapan kedua ini kita lalui, batasi sampai kapan saya menjadi orang seperti ini. Nah, terakhir menjadi orang yang memiliki perkebunan. Gitu. Kalau di dunia pendidikan, pertama jadi murid, jadi santri. Setiap ketemu guru yang kebayang PR, tugas, beda guru, beda PR, apalagi musim pandemi seperti ini kan kebanyakan jadi murid itu stres. Nggak pernah ketemu guru, tapi tiap hari ketemu tugas. Orang tuanya ikut stres, anaknya stres. Batasi sampai kapan menjadi murid, sampai kapan menjadi santri. Nah, terus meningkat. Saya nggak boleh jadi santri terus. Ya, walaupun ilmunya masih ilmu santri, tapi jiwanya jangan menjadi santri terus. Jiwanya jangan menjadi murid terus. Terus meningkat jadi guru. Ternyata jadi guru masih dimarahin kepala sekolah, masih dibentak-bentak sama pengawas dan seterusnya. Tanamkan dalam hati, saya nggak mau jadi guru terus.
maka meningkat menjadi orang yang punya sekolahan sendiri. Di dunia pesantren juga begitu. Jadi santri ketemu ustadz ini ngapalin, ketemu ustadz ini suruh setoran dan seterusnya. Jangan mau jadi santri terus. Ya, ini nggak ada hubungannya dengan batasan menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu sampai mati. Minal mati ilallah. Paling tidak jiwanya kita setel gitu. Dari mental santri berubah menjadi mental ustadz, menjadi mental kiai. Nah, batasi lagi, jangan sampai menjadi guru terus, karena menjadi guru masih diatur-atur lagi sama yang di atasnya. Nah, terus terakhir menjadi investor, artinya kalau di dunia pesantren ya punya pesantren sendiri, meskipun ilmunya belum seperti ilmunya para ulama, para kiai, tapi paling tidak jiwanya, langkah hidupnya itu ke situ. Iya. Ini gimana Pak? Tahapan-tahapan seperti ini tentu bermula semuanya dari cara kita berpikir. Jadi bermula dari pikiran dulu. Karena ada pepatah, you are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Kalau di dunia pesantren itu ana inda dzanni abdi bi. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku sebagaimana prasangka hambaku. Kalau kita nyangka bahwa hidup ini rumit, ya rumit. Kalau kita menyangka Allah itu tidak adil, ya yang kita rasakan adalah ketidakadilan. Kalau kita menyangka Allah itu maha baik, Allah maha pemurah, Allah selalu memberikan kemudahan, Allah selalu memberi jalan terhadap apa yang kita hadapi, maka itulah yang kita rasakan. Jadi contoh sederhana gini, misalkan ada orang bilang, Mang Dian, hati-hati di pojokan sana ada pohon Kamboja loh. Apa yang kebayang ketika kita dengar kata-kata pohon Kamboja? Ya, agak-agak mistis gimana gitu Pak. Yang kebayang itu hantu, kuntilanak, sundel bolong, wewe gombel gitu. Karena pikiran kita sudah mengklaim bahwa pohon Kamboja itu adalah pohon yang angker, sarang hantu, sarang kuntilanak, akhirnya jadi kenyataan nggak? Ya. Apa kenyataannya? Ya jadi takut beneran. Nah, sekarang kita rubah, pohon Kambojanya kita potong, kita tanam di pot, kita bonsai, kita taruh di teras rumah kita. Terus yang kebayang apa? Ya jadi indah gitu. Nah, terus hantunya kemana? Pulang. Ya. Itu cara berpikir. Ternyata yang memanggil hantu pikiran kita, yang ngusir hantu juga pikiran kita. Yang menjadikan pohon Kamboja itu angker pikiran kita, yang merubah dari angker menjadi sesuatu yang indah, yang menyenangkan, yang membuat rumah kita jadi asri, jadi nyaman, itu ternyata pikiran kita juga. Itulah dalam kehidupan juga begitu. Kita ngadapin corona sama, tergantung pikiran kita. Misalkan gini, ekonomi terpuruk, misalkan berapa persen? Ya, sekitar 40%-an. 40%. Orang langsung mencekam, waduh ini ekonomi gratis menurun 40%. Iya. Nah, orang mikirnya hanya di 40%-nya. Coba kita rubah. Berarti masih ada 60%. Nah, kita ada di sana gitu cara mikirnya. Kalau kita ada di wilayah 40%-nya, kita ikut horor, ikut mencekam. Coba kita rubah. Dunia kita, pikiran kita, jiwa kita, perasaan kita, hidup kita ada di wilayah yang 60%. Sehingga hidup kita, wow, ternyata masih banyak peluang ini. Coba kita lihat yang sekarang kita alami sekarang. Pasar-pasar diobrak-abrik, diatur-atur, masjid diatur, kantor-kantor diatur, dibatasi segala macam. Kita ada di wilayah mana? Ya, di wilayah 40 kayak gitu. Di wilayah ya, kita rubah. Sekarang yang kita jalani ada di wilayah yang tidak diatur-atur oleh pemerintah. Apa? Pondok pesantren. Betul juga ya. Sekolah dibatasi, harus online, harus daring, terus nggak boleh ketemu guru. Pesantren alhamdulillah nggak pernah dibahas, nggak pernah diribut-ributin, dan alhamdulillah ada patroli segala macam pun juga nggak pernah mampir ke pesantren. Betul, karena itu tadi Bah, ya mungkin dari pandangan luar juga orang melihat kan orang pondok pesantren juga nggak kemana-mana ya di situ-situ, ya kan nggak apa namanya anak-anaknya, maksudnya anak-anaknya pun nggak keluyuran kemana, ya tetap di situ-situ gitu kan ibaratnya. Kalau yang dimaksud sekolah ini kan mungkin dari luar mana datang sini keluar masuk itu kan otomatis mobilitasnya juga terlihat rame gitu kan, tapi kalau di pondok ya tetap di situ. Itu sudut pandang orang yang berpikirnya ke situ.
sebenarnya kalau kita usut-usut sama aja Ya kalau gitu. gitu sama aja. Sama aja. Ya tetap aja kita kontak dengan orang lain. Iya. Tukang catering tinggalnya di luar, Iya. mereka belanja ke pasar, ke mall, kemana-mana, kemudian setelah bikin makanan diantar ke pesantren, berarti anak pesantren kontak juga dengan orang dari luar. Apa bedanya? Nah ini, maka dari itu menghadapi hidup jangan hanya dihadapi dengan logika, tapi ada keseimbangan antara fisik dengan non fisik, dalam artian dalam hal ini adalah spiritual. Ya. Gak cukup, coba kalau kita menghadapi corona ini Iya. diatur dengan berbagai macam cara, semakin banyak aturan semakin bingung, Iya. semakin stres. Mulai jadi blunder. Nah, termasuk istilah-istilahnya sampai kita bingung-bingung sendiri. Ada PSSB, ada PPKM, ada macam-macam. Tahu-tahu udah level 4 aja. Nah, kapan 1, 2, 3-nya nggak pernah dengar, ujuk-ujuk langsung 4 gitu. Taunya pedes lah. Bingung. Ya. Terus ini Pak, selama pondok pesantren ini berjalan, kira-kira metode pembelajarannya yang Abah ambil itu menjadikan referensi apa Pak? Bisa disebutkan? Dari pengalaman, pengamatan, berpikir, perjalanan jauh, ini kan pondok pesantren di Batam ini, kalau istilah teman-teman di komunitas pesantren ini, mereka mengatakan ibaratnya pesantren di Batam ini rata-rata masih mu'alaf, Oh iya. masih baru gitu lah, sedang mencari pola, sedang mencari sistem yang kira-kira cocok dengan masyarakat Batam, Ya. di mana masyarakat Batam ini notabene adalah masyarakat industri dan pariwisata. Memang Batam disetel dari awal untuk menjadi kota industri dan pariwisata. Nah, sehingga banyak orang yang hanya berpikir mencari duit, bekerja dan seterusnya. Nah, terus bagi orang-orang yang bergerak di dunia dakwah, di dunia pendidikan, termasuk di dunia kepesantrenan ini, bagaimana caranya menyajikan sebuah pendidikan pesantren yang cocok dengan masyarakat Batam. Nah, bermunculan berbagai lembaga-lembaga dakwah, lembaga pendidikan, bahkan sekarang lagi tren ada rumah-rumah tahfidz. Ya. Hampir semua sekolah-sekolah yang berbasis Islam ini rata-rata yang dijual adalah tahfidz. Bahkan banyak wali murid yang datang ke sini, pertanyaan pertama rata-rata adalah ada program tahfidznya enggak? Nah, kalau Ummul Qura ikut-ikutan terhadap apa yang sedang tren, maka Ummul Qura tidak ada bedanya dengan yang lain. Iya. Ya, pembeda. Contohnya gini, ada 10 gadis, semua pakai kerudung putih semua. Tiba-tiba ada satu orang yang pakai kerudung merah. Kira-kira yang diperhatikan yang mana? Yang merah. Ya. Maka slogan Ummul Qura adalah Ummul Qura beda. Gitu. Apanya yang beda? Pokoknya selalu mencari sesuatu yang berbeda. Artinya Ummul Qura berusaha untuk tidak menjadi follower, Ya. tidak menjadi mutabik, tidak ikut-ikutan sana bikin ini ikut. Dulu pernah saya sampaikan ke guru-guru ketika pertemuan guru. Contohnya gini, apa bedanya SDIT Ummul Qura dengan SD negeri? Nah, ini kan perbedaannya menyolok banget. Kalau SD negeri jelas SD umum, siapa saja bisa sekolah di sana. Terus kalau SDIT Ummul Qura program agamanya lebih banyak. Oke. Pertanyaan berikutnya, apa bedanya SDIT Ummul Qura dengan SDIT yang dekat di sini misalkan Atorik? Sama-sama SDIT. Kalau memang jawabannya sama, ngapain kita bikin lagi? Tinggal dukung aja yang sudah ada. Kalau kita mau berpikir besar gitu. Ya. Sana juga berpikir untuk pendidikan, sana juga berpikir melayani orang Islam, sana juga berpikir untuk dakwah, sana juga berpikir untuk berjuang. Kalau memang sudah ada, ya kenapa kita harus bikin pesaing? Iya. Kita dukung aja yang sudah ada, kita besarkan yang sudah ada, toh sama-sama milik kita. Tapi kenapa Ummul Qura tetap bikin? Berarti harus ada sesuatu yang beda, ada diferensiasi. Ini warung Padang, kenapa ada warung Padang lagi di sebelahnya? Ini harus ada unsur pembedanya.
misalkan yang di sini yang menonjol rendangnya misalkan, yang di sini jangan sama-sama rendang, harus beda sehingga masyarakat bisa memilih. Gitu. Apa bedanya SDIT Ummul Qura sama SDIT Atorik? Nah, di Atorik itu yang dijual takfidnya. Ya, sering kita dengar iklan-iklannya itu kelas sekian harus hafal sekian juz, tamat sampai kelas 6 itu harus programnya targetnya hafal sekian juz. Kalau kita juga sama-sama menjual takfid, terus kalau itu apa bedanya? Nah, maka kita harus bikin yang berbeda. Apa bedanya? Satu Ummul Qura ada pondok pesantrennya. Oh, ada pondoknya. Ya, ini yang tidak dimiliki oleh SDIT yang lain. Ya. Ya, terutama. Yang kedua, Ummul Qura tidak menonjolkan program takfid, tetapi menonjolkan program kitab kuning. Nah, ini untuk memberikan warna yang berbeda, sehingga ketika masyarakat mau menyekolahkan anak, Ya. saya pingin punya anak yang seperti apa? Kalau pingin punya anak yang punya hafalan Quran bagus, maka pilihannya udah ada. Ada ya. Ada yang BUA, ada MMQ, ada Atorik, ada yang Mujahidin dan lain-lain. Ya. Nah, sementara di Sungai Beduk pada umumnya ini belum ada pesantren SD sekolah yang berlatar belakang pesantren dengan program unggulan kitab kuning, belum ada. Nah, ini menjadi apa ya, pilihan supaya masyarakat bisa memilih. Nah, karena masyarakat masih kadang-kadang masyarakat Batam khususnya masih asing dengan istilah kitab kuning, maka kita perlu ada sering-sering ada sosialisasi. Dengan medsos yang ada ini kan bisa menjadi media. Ya, ketika kita ngaji misalkan sesekali kita rekam, kita videokan, kemudian kita upload di Facebook, di WA, sehingga masyarakat semakin mengenal, oh ternyata kalau belajar kitab kuning, belajar Nahwu Shorof itu begini. Kalau hanya menghafalkan Al-Quran toh sudah hafal, tapi kadang-kadang nggak ngerti maksudnya. Karepnya ayat yang kita hafal itu apa, kadang-kadang ya seperti kita aja dari dulu hafal hafal surat An-Nas, tapi nggak ngerti maksudnya. Tapi kalau kita belajar nahwu, kita jadi ngerti. Seperti yang kemarin saya ajarkan. Kalau kita hanya baca terjemah, misalkan ini, Bismillahirrahmanirrahim, terjemahan yang secara umum gimana? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagi orang yang belajar ilmu Nahwu Shorof, pengetahuannya tidak hanya sebatas itu. Ya. Bi itu adalah apa, Rezal? Huruf cer. Nah, setiap huruf cer ini punya ta'aluk. Nah, ta'aluknya pada kalimat ibtida, pada kalimat abtadi'u. Berarti di balik itu sebelum bi itu ada kalimatnya sebelumnya, yaitu abtadi'u. Makanya kalau di pondok-pondok pesantren itu Bismillahi ngawiti ngaji kulo. Nah, kalau di sini karena bahasa Indonesia saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia. Jadi apa yang akan kita lakukan itu, misalkan mau ngaji, Bismillahi mengawali ngaji saya dengan menyebut nama Allah. Ya, kalau mau makan berarti saya mengawali makan dengan menyebut nama Allah. Kalau mau bekerja, saya mengawali bekerja dengan menyebut nama Allah. Nah, kemudian sifatnya Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih di dunia dan di akhirat. Sifatnya Allah lagi Ar-Rahimi yang Maha Penyayang di akhirat saja. Nah, dengan kita mengetahui makna secara Nahwu Shorof seperti ini, begitu kita baca atau kita dengar, kita langsung paham, oh ternyata sifat Allah itu Ar-Rahman, itu meliputi dunia dan akhirat. Ar-Rahim hanya meliputi sifat kasih sayang Allah, hanya diberikan di akhirat saja. Ini artinya kalau kita sebagai orang beriman, sebagai orang Islam, dapat 3 bagian. Dari Ar-Rahman dunia dan akhirat kita dapat, dari Ar-Rahim di dunia saja udah pasti buat kita, buat siapa lagi dong? Nah, udah pasti buat kita orang yang beriman, sehingga kita dapat 3-tiganya. Nah, ini menjadi alasan, menjadi pemahaman buat kita kenapa di dunia ini rata-rata kok secara fisik, secara zahir yang kaya orang kafir, yang punya mall orang kafir, yang punya PT orang kafir, yang punya duit banyak orang kafir,
yang punya kios-kios orang kafir, yang punya PT-PT kayak di kota-kota industri di Muka Kuning misalkan, rata-rata orang kafir. Ya karena mereka hanya dapat sepertiga bagian. Taruhlah mereka sekarang umur misalkan 50 tahun. Dia menikmati nikmatnya itu hanya tinggal beberapa hari lagi. Iya. Kalau umur 50 tahun, taruhlah tinggal 2 atau 3 kali pemilu lagi udah selesai. Iya. Nah, kita masih punya tabungan 2 bagian lagi dari Ar-Rahman, kita punya bagian lagi sepertiganya dari Ar-Rahim, udah pasti 100% buat kita. Ini salah satu kenapa Ummul Qura memilih program kita, sehingga kita bisa memahami dasar-dasar sumber agama Islam secara mendalam. Ini contoh kecil. Terus untuk ini Bang, kalau pengen tahu nih, untuk bisa daftar ke pondok pesantren ini, yang misalnya dari luar nih, itu terbuka untuk umum atau tidak Bang? Pesan guru saya, jangan pernah mempersulit, menghalangi, apalagi melarang orang akan belajar. Jadi pada prinsipnya siapapun, umur berapapun, dari manapun, suku apapun, ketika mau belajar kita harus memberikan kemudahan, kita harus sambut, selama tentu dalam tanda kutip selama persiapan kita, kemampuan kita itu memadai. Kalaupun ada yang belum diterima di Ummul Qura, bukan karena memang tidak diterima, karena misalkan fasilitas memang belum ada. Ya, ini salah satu hikmah corona. Hikmah corona itu kan sekolah formal daring, sehingga kelasnya nganggur. Nah, karena kita belajar untuk membaca peluang, nah sekarang kita alih fungsikan yang seharusnya untuk kelas pendidikan formal di musim pandemi seperti ini, entah kapan berakhirnya. Nah, kita ambil peluang, jangan sampai kita berhenti untuk berbuat. Nah, kita manfaatkan ruang kelas untuk asrama. Jadi saya sangat meyakini tidak ada keputusan Allah yang salah, tidak ada rencana Allah itu yang salah. Semua pasti ada hikmahnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang tidak penting ciptaan Allah ini. Allah bikin corona sangat penting. Apa salah satu peluang yang bisa kita tangkap saat ini? Yaitu tadi, karena sekarang sekolah itu kan anak hanya yang datang ruhnya saja. Iya, jasadnya ada di rumah. Yang datang cuma ruhnya saja. Jasadnya tetap ada di rumah, sehingga tidak membutuhkan ruang kelas. Nah, ruang kelas kita pakai untuk asrama. Jadi dua saja jalan. Ya, nggak pernah ketemu guru tiba-tiba naik kelas. Nggak pernah ketemu guru tiba-tiba lulus. Kadang bingung anak juga, saya selama sekolah dapat apa nih? Nah, yang kita lihat jangan bingungnya, pasti di balik itu ada peluang. Di balik itu pasti ada sesuatu yang bisa kita optimalkan. Contohnya salah satunya itu. Maka ada beberapa wali murid yang sudah ingin mendaftarkan anaknya mondok. Bukan kita tunda-tunda, kita sedang menata kira-kira mau ditaruh di sebelah mana lagi nih. Karena sebenarnya kalau secara ideal sudah tidak ideal gitu. Kapasitas ruangan yang begitu terbatas, tapi diisi jumlah santri yang sebenarnya kurang ideal. Tapi kita kembalikan bahwa la fa'ila illallah, tidak ada yang bekerja kecuali Allah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Artinya semuanya ini adalah merupakan perbuatan Allah. Kita tinggal menerima, menganalisa, berpikir bagaimana caranya untuk mengimplementasikan dari sebuah keyakinan kita. Ya, gitu. Oke, Pak. Terima kasih banyak nih untuk masukannya, dan juga ya dari saya ini untuk pertama kalinya ya diresmikan langsung oleh Abah. dari kemarin saya nanya, aduh Abahnya sibuk terus ya. Mudah-mudahan Abah sehat selalu ya, Bah ya. Amin, 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 amin. Oke, pemirsa sahabat UPI yang ada di manapun Anda berada, ya begitulah tadi penyampaian dari Abah ya, secara simpel ya. Jadi alangkah baiknya lebih baik mondok. Iya. Daripada di rumah daring bingung juga kan. Kalau di sini langsung jumpa dengan gurunya, terus juga ada manfaatnya juga sih, bukan dari segi itunya saja.
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan bersama Abah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi